Perebutan pewaris keluarga Yara dimulai hari ini. Semua murid yang sudah dewasa segera ke arena latihan untuk ambil pelat kualifikasi. Mulai sekarang, kalian harus keluar dari keluarga untuk berlatih, baik hidup ataupun mati. Kalian nggak boleh membocorkan identitas. Kalau nggak, plat kualifikasi bakal langsung membunuh kalian. 10 tahun kemudian yang masih hidup bawa plat itu untuk ikut pertarungan terakhir. Kultivasi bela diri, perempaan tubuh, tahap awal penggerak energi, nyatuan energi, esensi sejati, perjalanan roh, transenden, 7 tingkatan besar, tiap tingkatan terbagi 9 level. Aku sudah berusaha lebih keras. Kenapa yang paling lemah sudah tembus tahap awal? Sedangkan aku cuma penempaan tubuh tingkat pertama. 10 tahun lagi, aku pasti bakal jadi pewaris keluarga. Ken, kamu masih nggak ambil plat? Kepala keluarga, aturan sudah jelas. Perebutan pewaris harus mencapai tahap awal. Sedangkan aku cuma penempaan tubuh tingkat 1. Kenapa aku harus ambil plat buat mati? Ken, kamu ini gak berguna. Sekarang malah takut mati pula. Kamu bikin seluruh keluarga Yara malu banget. Kalau gak mau ambil pelat, keluar dari keluarga. Benar. Lagian kamu pencundang yang nggak bisa kultivasi. Mending cepat keluar biar dipukul sampai mati daripada buang-buang sumber daya. Jalan bela diri dan takut hidup mati dan melawan takdir langit. Mana mungkin aku takut mati? Aku cuma nggak paham kenapa harus mengorbankan diri sendiri tanpa alasan jelas. Aku nggak mau terima. Ajar. Ken, kamu Ibu. nggak apa-apa? Kahanan, anakku belum memenuhi syarat perebutan pewaris. Kenapa kamu mau dorong dia ke kematian? Aturan keluarga menyebutkan semua anggota dewasa harus ikut. Tahap awal cuma sebagai dorongan dan nggak bertentangan. Menurutku kamu jelas mengandalkan posisi kepala keluarga buat alasan seenaknya. Mengubah aturan keluarga dan sengaja bikin anakku mati. Kurang ajar. Ayah, Faris, Beraninya kamu memfitnahku. Kahanan, kakiku ini jadi cacat demi keluarga. Apa semua pengorbanan selama ini gak cukup buat menyelamatkan nyawa anakku? Belum cukup. Masih harus jalani hukuman keluarga. Ayah! Kalian Ken, ingatlah penghinaan yang diterima ayahmu hari ini. Ibu, aku nggak akan pernah lupa sampai mati. Faris, Ayah, ayah, Faris, ayah nggak apa-apa. Ayah, gak apa-apa. Ayo, kita pulang. Tunggu. Kalian berdua boleh pergi. Tapi Ken harus ambil pelat dan keluar dari keluarga. hei tua bangka, beraninya kamu ingkar janji. Ingkar janji. Yang barusan Faris tukar itu cuma hukuman mati karena kamu dan anakmu melawanku dan meremehkan aturan keluarga. Bukan buat mengecualikan Ken dari aturan. Hanan, kamu beneran mau bunuh kami semua? Kenapa? Kamu mau nyerang aku? Terus kenapa kalau iya? Hari ini, aku bakal memberontak. Sofia, bawa Ken pergi. Ayah, pergi. Pedang kemarilah. Ayah, Cari mati. Ya! Ya! ayah. Ken, cuma kalau kamu Berani. berhasil kabur dengan selamat, ayahmu baru punya kesempatan buat kabur. Ayo, ikut ibu. Beraninya memberontak pada kepala keluarga. Matilah. Ibu, ibu. Randy, cari mati. Ya! Ya! Ah, aura emas melindungi tubuh. Tingkat transcendent. Gak disangka kamu sudah pincang tapi masih bisa sampai tingkat ini. Tua sekalian, ayo barisin pengkhianat keluarga bersamaku.
Ayah! Faris! Ayah! Faris! Hanan, Aku bakal lawan kamu sampai mati! Ken! Jangan pedulikan ayah. Bawalah ibumu pergi. Pergi! Pergi! Ayah! Selama masih hidup, kesempatan balas dendam masih ada. Keiko! Hanan. Ayo ikut ibu! Ayah! Ayah! Nah, tenang! Jangan biarkan ayahmu mati sia-sia! Hanan, suatu hari nanti, aku bakal kembali menghancurkan aturanmu dan memusnahkan keluargamu. Cari mati. Kejar mereka. Ken. Kamu kira kamu gak gampang mati? Kalau bukan karena ayahku pengen harta misterius yang didapat orang tuamu itu, aku sudah bunuh kamu dari tadi. Jangan lari! Cepat! Dua pengkhianat itu di depan! Ibu, Area terlarang Pavilion Luna. Jurang naga terperangkap. Itu tempat pemimpin pavilion. Ken, ibu dan ayah nggak sengaja dapatin benda misterius ini. Mungkin bisa kasih kamu peluang untuk bisa hidup. Ibu bakal masukin ke tubuhmu sekarang. Guru, saya Sofia, mewakili suami saya Faris, memohon kepada guru untuk melindungi Ken supaya hidup dengan baik. Ibu! ayah, Bawa ibumu pergi! ibu, Jangan! jangan, jangan. Tiga tahun lalu kamu nggak biarin aku jatuh dan nyelamatin nyawaku. Lalu aku diterima sama Pavilion Luna sebagai murid pelayan. Tapi kamu juga nyedot energiku selama 3 tahun. Memangnya masih belum cukup? Kamu mau nyedot aku sampai mati ya? Bukannya cuma batu rusak. Kok berubah jadi buku? Tubuh emas tulang, penguasa menyapu segalanya. Jiwa yang gak tunduk baru bisa menguasainya. Pakai darah sebagai pemicu. Tubuh emas akan turun, teknik ilahi mencapai kesempurnaan. Tubuh emas gak akan hancur. Tubuh emas tulang. Kelihatannya nggak kayak teknik kultivasi biasa. Tengkorak. Udah aneh sialan. Keluar kamu. Dasar buku sialan. Kamu mau bunuh aku ya? Percaya atau enggak, aku bakal sobek kamu sekarang juga. Apa? Indra energi. Aku beneran bisa rasain energi langit dan bumi. Ini tanda penempaan tubuh tingkat 6. Aku bukan cuma bisa kultivasi lagi, tapi juga langsung tembus ke penempaan tubuh tingkat 6. Ayah, ibu, aku pasti bakal segera capai alam transenden. Dan semua orang dari keluarga Yara bakal kubuat ikut kalian mati. Halaman kedua buku hitam, itu teknik kultivasi tubuh emas tulang. Asal punya sumber daya kultivasi,
Bukan cuma itu bisa terus tembus tanpa efek samping. Waktu bertarung juga bisa diaktifkan dan mengeluarkan kekuatan yang lebih hebat dari level sendiri. Baru 30% tenaga sudah bisa hancurin batu giling. Kayaknya di level yang sama, bahkan tanpa teknik bela diri pun sudah nggak ada lawan. Ken, keluarlah! Dan terima kematianmu! Murid Pavilion Luna tiap 5 hari punya kesempatan ditantang sekali. Asal selisihnya nggak lebih dari 3 tingkat, nggak boleh kabur dari tantangan. Yang menang dapat poin kontribusi yang bisa ditukar sama sumber daya di aula kontribusi. Ken, apa gunanya nunda waktu gini? Kita semua penempaan tubuh tingkat 4. Cepat pilih lawan, biar bisa menangin poin kontribusi buat tuker sumber daya. buruan, jangan lama-lama. Cepat Cepat, buruan, buruan. jangan buang waktu. Pria yang 3 tahun kalah 147 kali ini kayaknya bakal nambah 1 lagi hari ini. Kalian semua ini menindas murid bagian pelayan yang nggak bisa kultivasi kayak aku demi poin kontribusi. Ini agak keterlaluan kan? Terus kenapa? Aturan sekte itu murid bagian pelayan tetap murid juga. Juga harus terima tantangan. Kamu sendiri nggak guna. Mau nyalin siapa? Adi, kamu panggil aku ke sini cuma buat lihat kalian main kucing dan tikus. Kak, aku cuma meminta kakak kasih arahan. Sudahlah, buruan. Demi orang yang nggak bisa kultivasi, memangnya pantas buat kalian ribut begini. Namanya juga cari yang lemah dulu. Oke deh, kalau gitu aku nggak pura-pura lagi. Aku pilih kalian semua. Kamu cuma murid bagian pelayan beraninya menantang murid sekte dalam kayak kami. Keterlaluan banget. Nggak usah banyak omong, Ken. Penempaan tubuh tingkat 6. Mohon petunjuknya. Tingkat 6. Cuma gaya doang. Kak, aku menang berapa poin kontribusi? Kakak! Sialan kamu. Kak, kamu nggak apa-apa? Ken, aku bakal habisi kamu. Energi keluar dari tubuh, penempaan tubuh tingkat 9. Habisi dia! Habisi dia! Ken, dia itu Noel, cucunya tetua Rian, adiknya Yulia, ahli nomor 1 sekte. Dia kuat banget. Reputasinya mentereng juga ya. Tingkatan ini pas buat menguji kekuatan tubuh emas tulang. Kamu berani ngeremehin aku? Ken, hati-hati, itu teknik bela diri tinju raungan macan. Tubuh emas tulang. Tubuh emas tulang yang aktif memang gila. Bahkan dengan kekuatan tingkat 6 bisa ngalahin Noel yang tingkat 9. Kamu kalah. 5 hari lalu, dia masih di penempaan tubuh tingkat 1. Dalam 5 hari langsung tembus 5 tingkat dan ngalahin banyak murid luar. Bahkan menang lawan Noel yang tingkat 9. Ini hebat banget sih. Aku baru penempaan tubuh tingkat 9. Energi cuma bisa keluar 1/10 kekuatan tinju raungan macan. Kalau aku sampai tahap awal energi bakal penuh. Kamu pasti nggak bisa kalahin aku. Aku tunggu kamu. Menang lawan yang lebih kuat, tapi nggak sombong. Mulai hari ini, kamu jadi saudaraku. Apa lihat-lihat? Semuanya ikut aku. Jangan ganggu adikku istirahat. Sampai jumpa. Kak, aku mau tanya, berapa poin kontribusi yang ku dapat sekarang? Aku Nessa, murid aula kontribusi yang catat hasil akhir murid. Kak, aku tanya berapa poin kontribusi yang ku dapat sekarang, gak tanya namamu. Aku ini lagi ngapain sih? Kok tiba-tiba malah kasih tahu nama aku? Hari ini kamu menang 18 kali berturut-turut, tiap babak 5 poin, totalnya 90 poin kontribusi. 90 poin? Ditambah 10 poin dari bersih-bersih bulan ini, sekarang jadi 100 poin.
aku bisa tukar 10 botol cairan penempaan tubuh di aula kontribusi. Ah, Ken, kalau gitu kamu latihan dulu. Aku pergi dulu. 3 tahun ini, tiap kali aku dipukul sampai pingsan begitu sadar, selalu ada pil penyembuh di tubuhku. Bau dari botol itu sama persis kayak bau Kanesa. Kanesa! Makasih sudah kasih obat ke aku. Kok kamu tahu aku yang kasih? Bau di tubuhmu sama kayak di botol obat. Dasar brengsek. Aku nggak lakuin apa-apa ke dia, kok jadi dibilang brengsek? Kak Nesa, kamu mau balik ke aula kontribusi ya? Kita bareng saja. Kak Nesa! Kak Aldi, kamu keluarin banyak uang buat bunga pemulih wajah ini. Kali ini pasti bisa bikin Nesa jatuh hati ke kamu. Tentu saja. Aku pernah sekilas lihat wajahnya. Sungguh cantik banget. Sejak itu, aku sudah janji dalam hati. Apapun konsekuensinya, aku harus dapetin dia. Nesa? Ken? Aldi? Kau lagi-lagi bocah menyebalkan dan sok ini sih. Ken, sudah 3 tahun gak ketemu. Kukira pecundang yang gak bisa kultivasi kayak kamu sudah mati. Gak disangka, kamu malah sembunyi di sini. Terus jadi murid bagian pelayan. Aku belum bunuh kamu sendiri. Mana mungkin aku rela mati? Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya ngomong kasar sama Kak Aldi. Ternyata aku memang anak yang hoki. Sampai ketemu si pecundang ini. Asalkan dia kutangkap, aku bisa paksa Faris kasih harta rahasianya. Ken, kalian saling kenal. Kami nggak cuma saling kenal, tapi juga musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan? Memangnya kamu pantas? Sudah 3 tahun jadi murid bagian pelayan, tapi nggak sampai penempatan tubuh tingkat 3. Bakal diusir dari sekte, dasar pecundang. Kamu ke aula kontribusi, buat balikin plat murid terus pergi kan? Asalkan kamu keluar dari sekte, aku bisa bebas bunuh kamu sesuka hati. Kamu ini kok sok banget sih? Kamu nggak tahu Ken sudah... Kanesa, gimana keadaanku? Gak perlu dijelasin ke bocah sialan ini. Ken, gak usah sok gaya. Kamu cuma mau nakut-nakutin aku. Terus diam-diam kabur dari sekte, mimpi siang bolong. Kamu gak percaya ya? Oke. Kamu berani taruhan sama aku gak? Batu pengukur kekuatan ada di sini. Kalau aku beneran tembus tingkatan, kamu kasih aku sebotol pil penguat fondasi. Kalau nggak bisa, kamu bebas tentuin nasibku. Ken, Ken. Mau lawan aku? Kamu masih kurang pengalaman. Ekspresi kagetmu tadi sudah nunjukin kalau tebakanku benar. Kalau gitu taruhan ini ku terima. Bangsanya sudah terpancing. Kamu... Nggak bisa. Taruhan tadi kekecilan. Aku juga mau bunga pemulih wajah itu. Sok banget. Aku tambah sebotol pil pemulih. Tapi bunga pemulih wajah ini, hadiah mau ku kasih ke Nesa. Nesa, waktu itu aku latihan sampai luka parah setelah bunuh siluman besar terus dapat... Aku nggak mau. Nesa, ini obat langka banget yang bisa bikin awet muda 10 tahun. Banyak murid cewek minta sama aku tapi gak aku kasih. Aku sudah bilang nggak mau. Kalau kamu masih maksa, aku hancurin saja. Dasar gak tahu diri. Suatu hari nanti aku bakal bikin kamu berlutut memohon padaku. Aldi, kalau kamu takut pakai bunga itu buat taruhan, taruhan kita batal saja. Berhenti! Aku terima. Mangsanya terpancing juga. Kalau gitu taruhan ini biar Kak Nesa yang pegang. Aku nggak percaya kamu. Ken nakal juga ya. Bisa-bisanya nipu orang bodoh. Tapi aku suka. Ken, kamu mau bikin aku muak ya? Taruhan pribadi. Nggak dilindungi aturan sekte. Kalau kamu kalah nanti, lihat saja gimana aku habisi kamu. Batu pengukur ini bisa ukur sampai 9 tingkat penempaan tubuh. Tingkat 1 setara 100 poin kekuatan. Tiap naik 1 tingkat, kekuatannya double. Berapapun kekuatan sekali pukul, bakal muncul di batu. Kalau sampai tingkat 9, bakal muncul cahaya emas. Kalau mau dapat lebih banyak sumber daya, harus bikin sekte memperhatikan. Jadi pukulan ini harus totalitas. Pecundang kayak kamu, mau kumpulin tenaga gimana pun, paling cuma 70 poin kan? 70 poin.
Kamu terlalu meremehkannya. Kalau dia bisa munculin tulisan 50 poin saja sudah bagus. Meski aku... Ini... Cahaya emas. Cahaya tingkat 9 yang terang banget. Ken, kamu beneran cuma di perempaan tubuh tingkat 6? Iya, Gak mungkin. Cuma bisa kultivasi sampai tembus tingkat. Tapi kok bisa tingkat 6 keluarin kekuatan setara tingkat 9? Mustahil. Pasti batu pengukur ini rusak. Makanya bocah ini bisa hoki sampai keluarin cahaya emas. Rafa, maksudmu aula kontribusi curang? Aku... Ken, Kanesa, ini hadiah taruhannya. makasih Kak. Makasih atas hadiahnya Kak Aldi. Lain kali, kasih lebih banyak ya. Ken, beraninya kamu nipu aku. Kanesa, ini buat kamu. Anggap saja balas budi buat obat yang kamu kasih selama ini. Sungguh? Tentu saja. Makasih, Ken. Ken, kamu cari mati. Ada apa ini? Langitnya runtuh lagi. Ken, gimana keadaanmu? Muridku? Ken? Ken, kamu kira sekarang sudah bisa kultivasi dan naik tingkat? Kamu langsung bisa lawan aku. Bagiku, kamu tetap saja pecundang yang cuma bisa ngamuk gak jelas. Hebat juga kamu. Kamu mau berantem di aula kontribusiku? Gak boleh bertarung di aula kontribusi. Berhubung kamu mau mati, aku bakal bantu kamu. Orang yang bahkan bunga saja gak bisa kasih. Beraninya ngatain aku pecundang. Besar banget nyalimu. Ken, matilah kamu. Ken, hati-hati. Kak Aldi, Besar banget nyalimu. Beraninya bertarung di aula kontribusiku. Sudah bosan hidup ya? Guru, Tuan Wuda. Sialan, gak boleh bertarung di aula kontribusi. Aku tertipu. Kak Aldi, bukannya kamu mau bunuh aku? Ayo, kumpulin pedang energimu dan tusuk ke sini. Ken, kamu sengaja mancing aku biar aku nyerang kamu. Bocah ini dari tadi memang sengaja. Jahat banget deh. Tapi aku suka. iya kan? Aku juga suka. Ngaco. Kamu gak boleh suka sama dia. Terus kenapa? Bukannya ayahmu hebat? Sekte dalam bunuh orang pun bisa bikin kamu selamat. Ayo, bunuh aku. Aku memang mau mati. Ken, kamu kira aku gak bisa berbuat apa-apa padamu di dalam sekte? Masa perlindungan murid sekte dalam cuma 1 bulan. Sebulan lagi, di arena latihan, aku bakal bikin kamu hidup sengsara dan mati mengenaskan. Sekarang saja kamu gak bisa bunuh aku. Apalagi sebulan lagi. Pecundang. Ken, kamu ini beneran gak tahu takut mati ya? Apa maksudnya? Tantangan murid biasa itu seperti yang kamu ikuti tadi. Dan setelah tingkat 4, kamu jadi murid sekte dalam. Selain yang sudah ada sebelumnya, murid sekte dalam juga wajib ikut tantangan arena 2 kali setiap bulan. Bedanya apa? Bedanya jauh banget. Tantangan murid luar buat tingkatin kultivasi. Kalau area latihan itu latihan sungguhan dan pertarungan penentuan nasib. Jadi bisa mati beneran loh. Kenapa? Kamu takut? Kalau takut kamu bisa... Takut. Di bawah 3 tingkat aku nggak tertandingi. Di atas itu, mati bareng juga oke. Muridku, baru berapa hari nggak keluar, anak muda sekarang segila ini ya? Ken memang hebat. Hebat apaan? Itu cuma sombong dan cari mati. Kok kamu gitu sih? Tuan Wuda, aku masih punya 100 poin kontribusi. Mau kutukar sama 10 botol cairan perempaan tubuh. Terus, sumber daya murid sekte dalam baru, sekalian ku ambil. Nah, semuanya di sini.
Para murid kaya kalian ini ganggu terus. Dan selalu mengincar barangku. Cepat pergi kalau sudah ambil. Makasih Tuan Wuda. Tunggu. Tadi kalian bikin masalah di luar. Jadi harus ganti rugi 2 botol. Kenapa? Itu ulah Aldi. Kok aku yang kena? Iya. Kalau gitu tambah 2 botol lagi. Tunggu. Meski kamu beresin halaman lagi, juga nggak segitu nilainya. Kamu. Ken, cepat lari. Muridku, kamu ngapain sih? Kok kamu malah bela orang luar? Kok kamu masih bengong saja? Cepat lari. Dasar bocah tengik. Dengar ya, kalau berani kabur, aku hajar kamu sampai mati. Cepat lari. Tuan Wuda, maaf ya. Makasih Kak. Balik sini. 10 botol cairan penempaan tubuh, 2 botol pil penguat fondasi, ditambah teknik tubuh emas tulang. Dalam sebulan, aku pasti bisa tembus 2 tingkat lagi. Aldi, kita ketemu di arena latihan. Akhirnya naik 1 tingkat lagi. Coba kulihat bisa buka halaman 3 buku hitam atau enggak. Tembus tingkatan. Ternyata memang syarat buka buku hitam. Ini. Tungku dupa. Buat apa itu? Tungku dupa bisa masukin herbal pill atau cairan kultivasi ke dalamnya. Lalu dinyalakan pakai kekuatan, efeknya jadi maksimal. Kalau kultivasi di area asapnya, hasilnya jadi jauh lebih cepat. Ternyata harta bantu kultivasi. Coba lihat efeknya. Kekuatan yang murni banget. Tenang saja, Kak. Besok sudah genap sebulan. Pecundang itu cuma di tingkat 6. Bunuh dia. Kak, gawat. Ken sudah di tingkat 8. Apa? Dia baru di penempaan tubuh tingkat 1, naik ke tingkat 6, mana mungkin bisa. Naik 2 tingkat lagi dalam waktu sebulan. Sungguhan. Aku lihat sendiri dia memunculkan energi. Itu tanda tingkat 8 loh. Hebat juga dia. Dia kasih aku kejutan lagi. Rafa, tingkatanku jauh di atasnya. Jadi aku nggak bisa turun. Kamu sudah di tahap awal. Pakailah ini. Jangan sampai kecewain aku. Baju zirah ini. Tenang saja, Kak. Pasti nggak bakal gagal. Nggak bisa. Aku nggak boleh naik lagi. Dengan bantuan Tungku, aku sudah sampai tingkat 8. Ayah pernah bilang, meski tanpa efek samping, tetap harus bertahap. Setidaknya perlu pertarungan serius buat stabilin tingkat, baru bisa bangun fondasi yang kuat. Akhirnya bisa ditekan. Besok tantangan arena latihan dimulai. Coba kulihat halaman keempat. Siapa tahu ada kejutan lagi. Skill bela diri, teknik yang sejati. Kak Aldi, jangan-jangan pecundang itu nggak berani datang. Mau datang atau enggak, dia nggak berhak ngatur. Rafa, atas nama Balai Penegak Hukum, ikat dia dan bawa ke sini. Kalau dia berani nggak datang. Dan pakai alasan nolak tantangan, langsung lupuin saja. Siap, Kak Aldi. Nggak boleh. Aldi, ini penyalahgunaan wewenang. Benar. Kamu nyalahgunain kekuasaan. Dalam aturan sekte, sesama murid nggak boleh nolak tantangan. Kalau nggak, dikurung ke penjara jurang naga. Kecuali kalian mau dia masuk sana, aku juga nggak masalah. Kamu? Berisik. Kanesa, ngapain marah sama makhluk rendahan? Gak pantas buat kamu yang terhormat. Ken, Jadi dia yang namanya Ken, murid bagian pelayan. Iya bener banget. Cuma pecundang dari bagian pelayan saja berani lawan Kak Aldi di peringkat 2 ahli. Sungguh cari mati. Ken,
Jelas-jelas mereka mau hajar kamu habis-habisan. Kok kamu masih datang? Cepat pergi. Soal pelanggaran aturan, biar aku yang urus. Tenang saja, Kak. Dia anggap arena latihan sebagai kuburanku, tapi aku nggak pernah anggap dia. Tempat ini cuma batu loncatan buat menguji kekuatanku. Kamu kira aku nggak tahu kalau kamu sudah tembus penempatan tubuh tingkat 8? Masih saja pura-pura lemah di depanku. Memangnya kamu pantas? Penempaan tubuh tingkat 8? Dalam 6 bulan naik 1 tingkat sudah dibilang ahli. Dalam sebulan dia naik 2 tingkat. Bakatnya luar biasa banget. Ken, kamu hebat banget. Gak disangka bakatmu cuma sedikit di bawahku. Kalian jangan senang dulu. Ahli itu cepat mati. Cepat mati. Kamu kira sudah pasti menang kalau tahu tingkatanku. Adik Ken di tingkat 6 bisa kalahin aku di tingkat 9. Sekarang dia pasti nggak terkalahkan di bawah tahap awal. Kamu mau lawan pakai apa? Bunuh dia. Ken, matilah kamu! Rafa, tahap awal. Aldi, sebagai kepala penegak hukum, kamu malah melanggar aturan. Dalam aturan sekte, waktu duel, selisih tingkat nggak boleh 3. Kamu pakai tahap awal lawan penempaan tubuh. Kamu nggak malu ya? Noel, kayaknya kamu nggak bisa hitung. Penempaan tubuh tingkat 8 dan tahap awal tingkat 1. Cuma beda 2 tingkat. Ngaco kamu. Tahap awal dan penempaan tubuh tingkat 9 itu bukan beda sedikit. Tapi beda jauh banget. Iya, kamu seenaknya dan gak peduli aturan. Duel ini gak boleh dilanjutin. Aturan? Aturanku yang berlaku. Di mana murid balai penegak hukum? Siap. Siapapun yang berani ganggu duel arena, langsung ditangkap dan hukum sesuai aturan. Kamu... Tenang saja, Kak. Bukannya aturanmu hebat banget? Hari ini aku bakal perlihatkan ke kamu. Gimana? Aturan itu dihancurin. Lemah begitu juga berani lawan yang kuat. Ken, katamu mau hancurin aturanku kan? Kok sekarang nggak bisa balas? Ternyata benar. Tahap awal dan penempaan tubuh itu bedanya jauh banget. Tapi dari pertarungan tadi, tingkatku jadi lebih stabil. Dan bisa lanjut tembus tingkatan lagi. Pecundang memang pecundang. Dikasih kesempatan juga nggak guna. Oh ya, kalau tingkat 8 nggak bisa bunuh kamu, naik 1 tingkat lagi saja. Tembus! Ini Naik tingkat di tengah pertarungan.